Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, Semarang. Bersyukur untuk hari baru ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini kami boleh bangun dengan segar dan sehat. Sebentar lagi kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian, supaya kami bisa mengerti maksud yang ingin Engkau sampaikan kepada kami dan bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Urapi bibir hamba-Mu Pak Utomo, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu dan dimengerti oleh semua kami yang mengikutinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini disampaikan oleh Pendeta Utomo dengan tema Yesus berkuasa atas alam. Firman Tuhan diambil dari Markus 4 ayat 39 yang berbunyi demikian. Ia pun bangun menghardit angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari demi hari menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan beserta. Meskipun ada banyak hal yang terjadi, namun sesungguhnya kita tahu Tuhan tidak tinggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan para murid menyeberangi danau, badai besar datang. Tuhan Yesus yang bersama mereka sedang tidur. Para murid membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tuhan Yesus bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin reda dan danau menjadi teduh. Setiap orang pasti pernah mengalami badai dalam hidupnya. Badai itu bisa berupa masalah keluarga, tekanan ekonomi, sakit, penyakit, dan kegagalan. Saudara, hari ini kita belajar dari kisah ketika Tuhan Yesus menghardik badai. Sebuah peristiwa yang bukan hanya menunjukkan kuasanya atas alam, tetapi juga mengajarkan kita tentang iman di tengah krisis kehidupan. Perjalanan para murid bersama Tuhan Yesus bukanlah perjalanan tanpa masalah. Justru ketika mereka taat mengikut perintah Tuhan Yesus untuk menyeberang, badai besar datang. Hal ini mengajarkan kita satu kebenaran penting. Mengikut Tuhan Yesus tidak menjamin hidup tanpa badai. Orang percaya pun bisa mengalami kesulitan. Namun perbedaannya adalah Tuhan Yesus ada di dalam perahu hidup kita. Badai tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Yesus tidur di buritan perahu. Bagi murid-murid hal ini tampak seperti ketidakpedulian. Seringkali kita pun merasa demikian. Kita berdoa tetapi jawaban tidak segera datang. Kita berseru tetapi Tuhan seolah diam. Namun keheningan Tuhan Yesus bukan tanda ketidakpedulian, melainkan kesempatan bagi iman kita untuk bertumbuh. Ketika Tuhan Yesus bangun, ia tidak berdebat dengan badai. Ia berfirman, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga angin reda dan danau menjadi teduh. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus ada dalam firman-Nya. Apa yang tidak bisa dikendalikan manusia tunduk kepada suara Tuhan. Firman yang sama masih berkuasa sampai hari ini. Firman yang menenangkan kekacauan hidup, memulihkan hati yang hancur, dan memberi damai di tengah ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai seringkali membuka siapa yang benar-benar kita percayai. Apakah kita lebih fokus pada besarnya badai atau pada kebesaran Tuhan? Iman bukan berarti badai langsung berhenti, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yesus berkuasa atas alam dan atas hidup umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, satu pengajaran yang penting boleh kami dengar dan boleh kami mengerti hari ini. Bahwa di tengah pergumulan, di tengah badai sekalipun, sesungguhnya Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Bukan berarti ketika badai datang Engkau tidak peduli.
Namun sesungguhnya badai itu akan menunjukkan kepada kami, apakah kami sungguh percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong kami. Tolong kami Tuhan di tengah badai apapun yang hari ini sedang menerjang kami. Bagi setiap kami yang sedang bergumul, kiranya kami dimampukan untuk mengarahkan hati pandang kami kepadamu, fokus dan percaya bahwa Engkau berkuasa atas alam semesta, Engkau berkuasa atas hidup kami, dan selalu rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai pergumulan bisa menerjang kita. Hari ini kita masih di dalam kekalutan, ketakutan, bahkan kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan seluruh persoalan kita. Namun mari kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Allah hadir dalam setiap musim hidup kita, dan Ia sanggup untuk menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Banyak orang begitu mudah menuduh Tuhan, tidak peduli saat badai kehidupan datang menyerang. Tuhan bukannya tidak peduli. Dia memberi ruang pertumbuhan bagi iman, dan kuasanya masih sanggup meneduhkan badai yang menerjang. Selamat menikmati kasih-Nya, selamat hidup dalam percaya. Tuhan memberkati kita semua.